Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Tempatnya review film atau anime yang seru. Kali ini kita akan mereview anime yang berjudul Lesname atau kepanjangannya Higeki no Genkyo to Narusaikyo Gedo Last Boss Jowa Tami no Tameni Tsukushimasu. Menceritakan tentang seorang wanita yang mati dan berinkarnasi ke dalam game otome yang dia mainkan. Sayangnya, dia malah jadi villain terkuat di sana. Dia benar-benar merasa bersalah dan dia bertekad akan membuat si pemeran utama tak akan merasakan sakit lagi. Dia yang akan menanggung semuanya. Tapi malah ujung-ujungnya semua karakter cowok yang seharusnya ngedekatin si protagonis malah ngedekatin si dia. Kok bisa? Oke lah, daripada kelamaan, mari kita langsung masuk ke inti videonya. Ceritanya ada seorang siswi yang baru saja berumur 18 tahun. Dia sangat ingin menyelesaikan game yang dia sukai saat itu, namun tiba-tiba saja dia mati karena tertabrak truk. Dan ketika dia membuka matanya, dia terbangun di tempat lain. Dia masuk ke dalam tubuh lain, bos dari game otome kesukaan dia, bernama Pret Royal Ivy. Jelas kaget dong, apalagi dia ada di dalam tubuh yang masih berumur 8 tahun. Dia masih tidak menerima kenyataan, hingga membuat tubuhnya itu menjadi lemah. Tiba-tiba saja ayahnya atau sang raja yang khawatir langsung mengunjunginya. Jadi Pret ini adalah putri dari kerajaan Frisia dengan ibunya yang bernama Rosa sebagai ratu dan penguasa negeri ini. Di sana Pret baru mengingat tentang game itu lagi. Kalau dia ini punya adik yang gak lain adalah protagonis atau MC dari game itu, yang bernama Tiara. Dia langsung tanya ke bapaknya, "Gue punya adik kan yang namanya Tiara?" Tiba-tiba aja si bapak kaget dong. "Kok kamu tahu?" Dia benar-benar senang dan menganggap kekuatan penerawan masa depan milik Pret itu sudah bangkit, yang artinya Pret akan menjadi penerus tahta. BTW kekuatan ini sama seperti ibunya. Si ayah sangat senang dan pergi dari sana. Tak lama kemudian Pret menyadari sesuatu. Dia langsung bangun dan keluar ke jendela, berteriak kepada ayahnya. Namun si ayah ini seperti tidak mengerti apa maksud Pret. Pret akhirnya naik ke jendela dan berteriak, mengatakan jika roda di kereta yang akan dipakai ayahnya itu rusak dan ayahnya akan mati karena kecelakaan. Tiba-tiba saja angin berhembus kencang dan Pret hampir tergelincir. Untungnya, pengawal di sana langsung menariknya masuk. Pelayan dan pengawal yang ada di kamar itu langsung meminta maaf. Di sana Pret mengingat betul masalahnya, di mana dia yang dulu dan egois itu banyak sekali memecat bahkan menghukum mati para pelayan yang tidak dia sukai. Namun Pret yang sekarang bukanlah Pret dari karakter game. Dia pun menangis dan meminta maaf. Ayahnya masuk ke sana dan menenangkannya. Sang ayah mengatakan jika Pret akan bertemu dengan adiknya Tiara di ulang tahun Tiara yang ke-6 atau sebulan lagi gitu. Gak sampai di sana, ayah juga mengatakan tentang dia yang akan mengadopsi satu anak lagi untuk menjadi asistennya. Dan hari adopsi itu pun tiba. Pret sudah bersiap-siap, dia akan segera menemui ayahnya. Di sana, para pelayan serta pengawal begitu bersemangat ketika berbicara dengan Pret. Dan rumor tentang Pret yang berubah sudah menyebar ke seluruh istana. Kalau di game, setelah kematian ayahnya, ibunya juga bakal mati, tetapi mereka berdua baik-baik aja. Apakah semua ini karena aku yang mengubah isi cerita? Pret berpikir seperti itu. Pret masuk ke ruangan itu. Di sana sudah ada ayahnya dan anak yang akan diadopsi, dan dijadikan sebagai adiknya Pret, sekaligus sebagai penasehat Pret nanti. Anak laki-laki itu baru berumur 7 tahun, dia bernama Stair, dan ternyata dia ini memiliki kekuatan teleportasi. Karena itu juga, dia sering kabur dan kedua tangannya kini diborgol dengan borgol khusus untuk penahan kekuatan. Sang ayah mengatakan jika besok Stel harus menandatangani kontrak perjanjian, setelah itu borgolnya baru bisa dilepas. Saat itu juga Pret mengingat tentang alur di game itu, di mana di game itu dia membohongi Stel dengan iming-iming bisa bertemu dengan ibunya. Dengan cara tersebut, Stel menandatangani kontrak tersebut. Tetapi Stel sadar ternyata itu bukan sembarang kontrak. Itu adalah kontrak budak, di mana orang yang menandatangani kontrak itu akan menurut dan tidak bisa menentang perintah dari tuannya. Dan hal yang lebih parahnya, di game itu Pret menyuruh Tail untuk membunuh ibunya sendiri. Sungguh kejam. Namun tentu saja, Pret yang sekarang tentu tidak akan melakukan hal itu. Dia malah menatap Stel dengan sangat sedih, hingga di malam hari, dia benar-benar mendatangi Stel sambil membawa kunci borgol. Dia menyuruh Stel untuk pergi aja, tetapi Stel menolaknya. Dia sadar kalau dia pergi, dia dan ibunya akan disiksa. Dia sangat mencemaskan ibunya, terlebih lagi kalau dia kabur, pasti ada orang lain yang akan menggantikan dirinya. Dia nggak mau hal itu terjadi. Di sana, Pret jadi sadar, apa yang aku lakukan? Kenapa aku jadi labil gini? Akhirnya, dia meminta maaf dan pergi. Besoknya, Pret dan Stel menandatangani kontrak perjanjian budak. Di sana, Stel terlihat sangat bersemangat, dan begitu juga dengan Pret yang malah menyuruh Stel untuk memanggil dirinya dengan namanya langsung. Tiba-tiba saja asisten dari raja yang bernama Gilbert langsung menegur.
supaya Stell memanggil Pratt dengan nama Ayunda saat di pertemuan khusus. Entah kenapa gelagat Gilbert ini kayak nggak suka banget sama Pratt dan terkadang terkesan sangat menghasut. Mulai dari sana, Stell mendapatkan banyak sekali pelajaran tentang politik, tata krama istana, dan lain-lain. Hingga dirinya tumbang karena kecapean dan demam. Stell diistirahatkan di kamarnya. Dia menangis dan terus memanggil nama ibunya. Di sebelahnya ada Pratt yang menatapnya dengan sangat sedih. Dia kembali menyalahkan dirinya, bahkan sampai menangis. Tentu saja, Stell yang bangun itu pun terkejut. Tiba-tiba saja, Pratt meminta maaf. Dia bahkan berjanji untuk menjadi ratu yang baik dan merubah seluruh tatanan negeri ini demi Stell dan ibunya. Gak sampai di sana, Pratt juga mengatakan, jika aku menjadi ratu yang hina, aku ingin kamu membunuhmu. Tentu saja, Stell langsung terkejut dong. Setelah Stell sembuh, dia melakukan kegiatannya seperti biasa, yaitu belajar dan lainnya. Tiba-tiba saja, Pratt mendatanginya dengan sangat bersemangat dan mengajaknya untuk ke ruangan raja. Di sana, sang raja memberikan sebuah amplop dan ketika dibuka, Stell benar-benar terkejut. Itu adalah tulisan tangan dari ibunya. Itu nggak lain adalah surat kasih sayang dari ibunya. Stell yang membaca itu tentu saja menangis. Sang raja mengatakan biasanya pemanggilan asisten istana hanya memberikan uang 1 kali untuk keluarga. Namun berbeda dengan Stell, atas permintaan dari Pratt, ibu Stell mendapatkan uang tiap bulan, serta Stell bisa membalas pesan dengan ibunya. Tentu saja, Stell benar-benar terhura. Di sana, Pratt langsung memeluknya dan mengatakan jika kedua orang tuanya, dia, dan ibunya sangat mencintainya. Di sana, Stell sadar, sebelumnya dia bersikap baik-baik saja dan menurut supaya dia bisa memanfaatkan Pratt, hingga bisa bertemu dengan ibunya. Namun setelah semua ini tentu saja, Stell akan membalas semuanya. Dia pasti akan melindungi Pratt dari apapun yang terjadi. Dia bersumpah untuk itu. Ketika dia sedang ada di kamarnya, tiba-tiba saja Stell mendengar pembicaraan orang yang ngerumpi hal jelek tentang Pratt. Dia menggunakan kekuatan teleportasinya dan berpindah ke balik semak-semak. Ternyata orang yang ngerumpi itu nggak lain adalah Gilbert yang lagi ngerumpi bersama petinggi istana lainnya. Stell ingin melaporkan itu kepada raja dan ratu, namun dia teringat sesuatu. Mereka nggak mungkin mempercayaiku, bagaimanapun juga aku harus melindungi Pratt dengan diriku sendiri. Dia akhirnya pergi ke perpustakaan dan membaca lebih banyak buku. Stell bertekad akan melindungi Pratt dari semua fitnah orang dewasa. 1 bulan berlalu. Hari ini adalah hari ulang tahun Tiara dan hari penobatan Pratt sebagai putri mahkota yang akan mewarisi kerajaan. Mereka berdua masuk bersama dan langsung memberikan hormat kepada Baginda Ratu atau ibunya. Tak lama kemudian, Raja dan Tiara masuk. Tiara terlihat begitu malu. Entah kenapa, Pratt yang melihat itu langsung merasa begitu imut dan berpikir, emang gak salah sih kalau si Tiara ini jadi MC utama di permainan game Otome. Pratt langsung mendekat dan memperkenalkan dirinya. Terdengar jelas jika tamu-tamu di sana seperti membandingkan Pratt dan adiknya, di mana si Tiara ini terlihat lebih mirip dengan ibunya dan menganggap harusnya Tiara lah yang jadi pewaris tahta. Namun langsung saja Stell memperkenalkan dirinya kepada si adik atau Tiara dan mengajak Tiara untuk saling membantu kakaknya dalam memerintah. Tentu saja ucapan itu langsung mengubah sudut pandang para tamu di sana. Pratt juga ikut bergabung dan mengajak kedua adiknya itu untuk bekerja sama membangun negeri ini. Semua tamu di sana tentu saja bersorak untuk Pratt. Dan sang ratu mendatangi Pratt dan langsung mengumumkan kepada semua orang jika Pratt akan mewarisi tahta kerajaan Frisia. Pesta itu pun dimulai dan di sana lagi-lagi Gilbert datang kembali dan berkata yang enggak-enggak tentang Tiara. Tiara, kalau aja kamu punya kekuatan penerawang itu, mungkin kamu juga bisa jadi ratu. Tetapi langsung aja Stell memotong pembicaraan itu dan langsung menegur Gilbert secara langsung. Gilbert tidak bisa berbicara sama sekali dan ditarik oleh raja pergi. Di sana Baginda Ratu atau Res memperhatikan anaknya yang sudah berubah. Yang gak lain adalah Pratt. Dia benar-benar tidak bisa menerawang masa depan Pratt. Kali ini Pratt didatangi oleh kapten tentara bernama Robert yang memberikan salam dan juga mengatakan tentang putranya. Pratt ini nyadar kayaknya kayak kenalnya orang, tapi di mana ya? Hari berlalu. Stell melakukan latihan pedang. Tak jauh dari sana ada Pratt dan adiknya Tiara yang terus mengobrol. Hingga ketika Stell jatuh dan dilap oleh Tiara, wajah Stell begitu memerah, apalagi ketika Pratt memandangnya. Pratt ini berpikir, di cerita game itu Stell dan Tiara menjalin hubungan, mungkinkah di dunia ini juga ya? Tentu saja, Pratt begitu senang. Ya sebenarnya Stell itu sukanya sama Pratt, tapi Pratt-nya aja yang gak peka. Tiba-tiba saja Pratt mengambil pedang dan mengajak guru untuk bertanding. Di sana Pratt terlihat begitu ahli, bahkan dia bisa mengalahkan sang guru. Tentu saja itu mengejutkan mereka semua, begitu juga dengan Pratt sendiri. Dia sadar, gua ini bos terakhir di dalam dunia game Otome, jadi gua punya kekuatan nge-cheat nih. Dia benar-benar kaget dengan hal itu. Emang gue ini villain terkuat di sana. Stell nampak murung tuh,
Kan gini lagi nih, kalau jadi gini gimana aku bisa melindungi Pride? Di sana Tiara boro-boro nenangin, dia malah manggil gurunya Amin. Gak apa-apa Stel, kamu juga kuat kok, tapi ya lebih kuat kakak sih, kata Tiara. Pride mendatangi mereka berdua dan mengatakan jika Stel juga bisa lebih kuat darinya kok. Dia sangat membutuhkan Stel, mungkin aja di situasi dia dikepung banyak pria dan Stel akan menyelamatkannya. Tentu saja setelah mendengar itu, Stel langsung bangun dan kembali berlatih. Di sana Tiara juga jadi ikut sedih, dia juga bertekad akan melindungi kakaknya. Kemudian Pride dan Stel pergi untuk melakukan kunjungan pertamanya ke camp militer. Mereka berdua langsung disambut oleh prajurit dan satu wakil kapten bernama Clark. Di sana Pride sadar kok nggak ada Kapten Robert. Mereka langsung menjelaskan kalau Kapten Robert lagi ditugaskan untuk mengawal ke negara tetangga untuk melatih para prajurit baru. Pride dan lainnya langsung masuk dan melihat para prajurit yang berlatih pedang bahkan pistol. Di sana Pride menatap nanar. Dia sadar para tentara ini pernah digunakan untuk melakukan kejahatan pertumpahan darah di kehidupannya sebelumnya atau versi yang ada di dalam game. Dia kembali menyalahkan dirinya. Tiba-tiba saja ada prajurit yang memberikan laporan kepada Clark yang lagi bersama Pride dan Stel. Prajurit itu mengatakan jika rombongan dari Kapten Robert itu kini dalam bahaya karena dikepung oleh pasukan aliansi yang menentang kerjasama antar kerajaan tetangga. Clark yang sudah berniat untuk membawa Pride ke tempat aman, mengurungkan niatnya itu karena Pride memaksa masuk untuk ke ruangan rapat. Di sana ada salah satu prajurit yang memiliki kemampuan untuk menampilkan gambar dua arah dari tempat kejadian. Dari tampilan itu, Kapten Robert jelas menjelaskan situasinya yang mana banyak sekali prajurit baru yang terluka. Bahkan tanah di sana sempat longsor. Clark menjelaskan jika bantuan akan datang 30 menit lagi. Tetapi Pride ini sadar, 30 menit itu terlalu lama. Bagaimana mereka bisa bertahan? Dia langsung menyuruh para tentara menyiapkan pasokan obat-obatan serta amunisi. Dia akan meminta Stel yang punya kekuatan teleportasi untuk memindahkan semua barang ke tempat itu. Selagi barang itu masih di bawah berat badannya, maka Stel masih bisa meneleportasinya. Semua barang-barang dikirimkan dan para prajurit itu terlihat kembali bersemangat. Setelah diobati, di sana Pride mengatakan kepada semua orang untuk merahasiakan kekuatan Stel. Clark memberikan laporan jika pasukan akan datang 10 menit lagi dan menyuruh untuk membagi menjadi 2 dengan membantu kapten di bawah tebing dan menangkap pasukan musuh di atas tebing. Dan saat itu juga Pride kembali mengingat tentang jalan cerita game itu. Dia langsung berteriak kepada semua orang, tarik semua pasukan dari sana. Tanah itu nggak stabil, nggak lama lagi akan terjadi longsor besar. Baik pihak musuh atau prajurit akan mati di sana. Tentu saja mereka langsung melaporkan itu kepada komandan. Komandan memberi laporan jika semua prajurit baru sudah pergi dari lokasi itu dan hanya dia sendiri yang tersisa di sana. Tentu saja mereka kaget, kok bisa? Ternyata kaki kanan Kapten Robert itu tersangkut di batu. Makanya dari awal dia nggak pernah bisa bergerak dari tempat itu. Dia sudah berusaha untuk memotong kakinya, namun sayang sekali karena kekuatan anti tebasnya itu dia tidak bisa melukai dirinya dengan pedang. Musuh tentu saja langsung mengerubungi dia dan terus menyerangnya menggunakan pedang. Namun tubuhnya terasa begitu kebal, namun gak sampai di sana, ternyata musuh itu bisa menggunakan pistol sehingga bisa melukai komandan. BTW di sini komandan sama kapten sama aja ya. Komandan di sana sudah menerimanya. Mungkin inilah akhir dari hidupku. Dia ingin mati secara terhormat, namun tiba-tiba saja anak remaja masuk ke dalam sana dan berteriak untuk menghentikan omong kosong itu. Mereka semua terkejut, ternyata anak berambut putih itu adalah putra dari Robert. Ayah dan anak itu terus berdebat, tetapi sang ayah terlihat begitu senang karena dia akan menemui ajalnya dengan sangat terhormat. Anaknya begitu kesal, dia bahkan sampai menangis di sana dan terus memohon supaya jangan melakukan hal bodoh seperti itu. Di sana Pride benar-benar terkejut, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan kapten? Namun tiba-tiba saja dari tampilan gambar itu Pride bisa melihat seorang pria yang sangat dia kenal dari game sebelumnya. Dia langsung mendatangi putra Robert dan menyuruhnya untuk tenang. Pride mengeluarkan pedangnya dan langsung meminta kepada Stel untuk mengirimnya ke sana. Tentu saja Stel terkejut. Gila lu, lagi-lagi Pride mengingatkan kepada Stel tentang dirinya yang tidak ingin menjadi ratu yang hina. Tentu saja, itu langsung membuat Stel terdiam. Stel tentu saja tidak akan membunuh Pride walaupun dia dianggap hina oleh siapapun. Stel langsung memeluk Pride dan mengirimnya ke medan pertempuran. Di sana Pride langsung menembaki para musuh dan menghajar mereka dengan pedang. Orang-orang di sana begitu terkejut, apa-apaan nih? Cewek itu monster ya, hingga Pride menodongkan senjatanya kepada pria berbaju hitam itu dan mendorongnya ke arah Kapten Robert. Menyuruh Kapten untuk memeluk pria itu jika ingin selamat. Pride juga ikut berpelukan. Di sana, Pride berbisik kepada pria berbaju hitam itu untuk menggunakan kekuatannya
untuk menyelamatkan mereka semua dari longsor yang tinggal menunggu beberapa detik lagi. Kemudian di sini juga ditampilkan gambaran tentang Pratt yang sebenarnya atau Pratt dari dunia game, di mana di kejadian sebenarnya ketika Kapten mati, Pratt cuma berkomentar sesaat, "Ah, itu mah kesalahan si Kapten, dan tinggal rekrut prajurit baru aja." Tentu saja, Clark dan anak Kapten itu begitu marah, dan si anak Kapten itu memiliki firasat jika Pratt sudah mempunyai gambaran tentang kematian ayahnya. Dia juga sangat membenci Pratt, karena menganggap prajurit itu sebagai bahan sekali pakai aja, dan dia berjanji akan masuk ke militer dan akan membunuh Pratt dengan tangannya sendiri. Balik lagi ke dunia asli. Para prajurit bala bantuan yang baru datang itu begitu terkejut dan melaporkan jika mereka tidak menemukan Kapten sama sekali, hingga di tengah-tengah reruntuhan itu ada gundukan batu yang terpecah. Ternyata di sanalah Kapten yang memeluk pria berbaju hitam dan Pratt juga ada di sana. Pratt langsung menyuruh untuk memborgol pria berbaju hitam itu karena dia memiliki kekuatan khusus. Tentu saja kehadiran satu-satunya anak perempuan di sana langsung mengejutkan para prajurit. Siapa dia? Kapten langsung memperkenalkan jika si cewek berambut merah ini gak lain adalah putri mahkota. Akhirnya, Clark mendapatkan laporan jika atas insiden itu nggak ada satupun korban jiwa. Anak dari Kapten Robert itu begitu senang sampai menangis. Di sana, Kapten sudah diobati. Dia langsung menyuruh Pratt untuk kembali duluan ke istana. Di sana, Pratt terus-terusan mengelak. "Jangan aku dulu, kamu aja, kamu kan terluka." Hingga akhirnya dia tidak bisa melawan perintah dari Kapten yang sangat menakutkan. Kapten juga meminta supaya mengatur janji bertemu dengan dirinya, karena dia memiliki banyak hal yang ingin dia katakan. Pratt gak sendirian, di sana juga ada kedua adiknya, Stell dan Tiara. Kapten langsung menanyakan tentang kejadian kemarin. "Kamu kan putri, kok kamu mengetahui bagaimana cara bela diri, bahkan menggunakan pistol?" Di sana Pratt menjelaskan jika dirinya mempelajari itu atas apa yang dia lihat. Begitu juga dengan cara menggunakan pistol, ketika dia melihat para prajurit berlatih menggunakan pistol saat kunjungan kemarin. Tentu saja, mereka tidak bisa bicara, dan sangat terkejut mendengar hal itu. Kapten juga bertanya tentang pria berbaju hitam kemarin yang memiliki kekuatan bisa mengendalikan bumi atau tanah. Intinya Kapten itu begitu kesal dan menyalahkan Pratt yang seenaknya turun ke medan tempur. "Kamu itu seperti memberikan aib kepada prajurit, kamu bisa menyuruh orang lain ke sana. Nyawa kamu itu gak sebanding dengan kami. Aku lebih memilih untuk mati daripada kamu bertindak seperti itu." Dia benar-benar marah, bahkan berani membentak Pratt yang seorang penerus kerajaan. Di sana, Pratt mencoba untuk tenang dan meminta Kapten untuk diam. Kini giliran dia untuk berbicara. Semua yang dikatakan Kapten itu memang benar, tetapi Kapten juga melupakan satu hal. "Daripada kamu menganggap mati dengan sangat terhormat, kamu harus mikirin tugasmu yang sebenarnya. Aku memang kuat, tetapi kamu sangat diperlukan untuk negeri ini. Begitu juga dengan para prajurit untuk melindungi semua rakyat di sini. Kamu melupakan nilaimu yang sebenarnya." Mereka semua diam. Saat itu juga Clark meminta untuk berbicara. Dia bersujud, mengatakan dia sangat berterima kasih, dan secara pribadi dia juga berterima kasih karena Pratt menyelamatkan sahabatnya. Semua prajurit di sana pada bersujud, berterima kasih kepada Pratt. Begitu juga anak dari Kapten Robert yang juga mendatangi Pratt dan sangat berterima kasih karena sudah menyelamatkan ayahnya. Dia juga berkata jujur kepada Pratt kalau dia ini memiliki kekuatan khusus, namun kekuatannya itu tidak menyokong dirinya sebagai prajurit. Karena itu dia merasa malu dan dia pun mengundurkan dirinya. Dia menolak untuk menjadi prajurit. Dia bertanya kepada Pratt, "Apakah aku bisa menjadi prajurit walau aku mulai saat ini?" Rupanya anak itu bernama Arthur. Langsung Pratt sadar tentang si Arthur yang gak lain adalah kapten di game Otome itu, yang terkenal sangat kuat dan tak terkalahkan. Begitu juga dengan kekuatan Arthur yang sebenarnya di sana. Dan tentu saja Pratt mengiyakan pertanyaan itu. Dia dengan mantap mengatakan jika dia sudah menerawangnya, dan yakin Arthur akan menjadi prajurit yang sangat hebat dan sangat luar biasa. Tetapi nggak sampai di sana, Pratt malah memeluknya dan berbisik, "Jika aku menjadi ratu yang dibenci, penggal kepalaku." Tentu saja, Arthur yang nggak ngerti kaget dong. Di sebelahnya tiba-tiba saja Kapten Robert ikut bersujud dan berterima kasih. Dia bahkan sampai menangis. Dia berterima kasih sudah diselamatkan hingga dia bisa bertemu dengan teman-temannya serta keluarganya. Dia juga sangat senang dengan ucapan Pratt yang mengatakan jika anaknya akan menjadi kesatria yang sangat kuat. Dia bersyukur masih hidup hingga saat ini. Dan bisa mendengar hal itu, Pratt juga memeluknya dan menangis di sana. Arthur yang melihatnya masih tidak percaya sebenarnya apa yang dimaksud Pratt tadi. Dia malah bersumpah kalau dia akan berlatih menjadi kesatria yang sangat kuat, sehingga dia bisa melindungi Pratt di masa depan. Ternyata sebenarnya dari kecil Arthur ini ingin menjadi seperti ayahnya, hingga dia menemukan kekuatan spesialisnya, yaitu bisa membuat tanaman menjadi subur.
Orang tuanya begitu senang, namun tak seperti perkataan orang lain yang menganggapnya kekuatan itu tidak berguna. Jadinya Arthur membuang cita-citanya dan memilih menjadi petani. Namun kini setelah mendapatkan semangat dari Pride, di pagi hari saja dia sudah bersiap dan mengajak ayahnya untuk latihan. Padahal si ayah baru aja balik minum sama teman-temannya. Di sana Kapten Robert begitu terkejut. Loh, bukannya kamu belum pernah latihan pedang udah berapa tahun ya? Dia nggak menyangka jika anaknya itu begitu kuat hingga latihan itu pun dihentikan ketika sang ibu mendatangi mereka berdua. Pada akhirnya, Kapten pun kabur balik ke kamp militer bahkan meninggalkan pedangnya. Kini, Pride melakukan kunjungan ke kamp militer dan meminta untuk bertemu dengan Kapten Robert. Baru aja ke sana, para tentara di sana langsung mengerubunginya. Mereka sangat menyukai Pride. Kapten Robert datang dan langsung memberikan salam. Tak lama kemudian, putranya Arthur juga datang untuk mengantarkan pedangnya yang ketinggalan. Saat bertemu dengan Pride, Arthur langsung malu-malu, apalagi para tentara itu menggodanya di sana. Arthur mau langsung pergi aja, tetapi Stell langsung menghentikannya. Di sana, Stell mengajak Arthur untuk menjadi partner latihannya. Awalnya Arthur ragu-ragu, tetapi dia akhirnya menerima hal itu. Terlihat sekali, bapaknya sangat senang. Ternyata tujuan Pride ke sana adalah untuk mengembalikan jubah milik kapten yang kemarin dia pinjam. Di sana, Kapten Robert sempat-sempatnya menggoda. Pride yang kesal akhirnya mengajak saudaranya untuk segera pergi dari sana. Stell dan Arthur memulai sesi latihannya. Stell ini terus senyum-senyum di sana. Arthur ini sadar. Stell ini ngeselin banget, kayaknya kayak senyum palsu itu. Arthur langsung to the point. Sebenarnya kenapa kamu milih aku? Aku ini kan udah lama gak latihan pedang. Di sana, Stell langsung mengatakan maksudnya. Jadi dia tahu kalau Pride itu sangat kuat dan ada kemungkinan bakal kembali turun ke medan pertempuran. Namun dia juga pastinya akan membantu hal tersebut. Dia meminta bantuan kepada Arthur supaya menjadi pedang dan melindungi Pride. Sedangkan dia akan menjadi tamengnya akan melindungi Pride dari ranah politik. Tentu saja Arthur setuju akan hal itu karena dia juga bertekad akan menjadi kuat dan melindungi Pride. Setelah mereka berdua saling jujur, Arthur to the point lagi. Udah, kamu tuh jangan senyum-senyum kayak gitu, ngeselin tahu liatnya. Dan kini, Pride sedang ada di perpustakaan. Karena sadar dia punya skill nge-cheat, jadi dia tidak akan menyanyiakan hal itu. Dia banyak sekali mempelajari tentang hukum pidana dan lainnya. Walau sekali baca dia langsung ingat, tetapi dia bakal membaca sampai 2 kali. Di depannya juga ada Tiara yang membaca buku dongeng. Pride langsung mikir, Tiara suka yang lembut-lembut, dia benar-benar cocok jadi MC game. Pride juga merasa Tiara itu imut banget, di sebelahnya juga ada Stell. Di sana Tiara dengan gamblang bilang kalau dia itu sangat menyukai karakter di buku itu, di mana pangeran itu mirip dengan Stell, sedangkan putrinya itu mirip dengan Pride. Stell langsung merasa malu, wajahnya sampai memerah banget. Si Pride yang gak pekaan malah mikir, Stell pasti gak suka karena Tiara ngomong gitu. Kini kemudian Pride dipanggil untuk menghadap sang raja dan ratu. Di sana juga ada Gilbert yang mengatakan tentang pria berbaju hitam yang tempo hari dibawa oleh Pride dari tragedi longsor. Ternyata pria itu juga berhubungan dengan penculikan beberapa tentara. Pria berbaju hitam itu dibawa ke sana. Ternyata pria itu bernama Val. Sejak awal Pride ini ternyata sudah tahu dari game tersebut. Dimana kalau di game itu, Val bekerja sama dengan Pride untuk menghentikan gerak Tiara. Dimana Val ini memiliki kekuatan tembok tanah. Di sana sang ratu langsung to the point aja sebagai penerus kerajaan. Aku menyuruhmu untuk menghukum sesuai hukum yang berlaku. Di sana Pride memberikan beberapa pilihan. Pertama, dia harus mengorek informasi di mana tempat para tentara itu diculik, kemudian membunuhnya. Kalau misalnya dia menolak untuk memberitahu, maka harus menandatangani kontrak budak. Kalau memang dia nggak tahu lagi, setelah menandatangani, dia bakal dibunuh. Atau pilihannya setelah para tentara itu dibebaskan, Val yang sudah menandatangani kontrak budak, dia akan disuruh untuk hidup seperti warga biasa dan tidak boleh menggunakan kemampuan khususnya. Bahkan melakukan kejahatan. Pride di sana langsung tanya, kamu milih yang mana? Val di sana cuma bilang, aku nggak mau mati. Akhirnya, Pride mengambil keputusan jika dia akan melakukan kontrak budak dan Val tidak boleh melakukan kejahatan lagi. Sang ratu langsung menunjuk Pride supaya yang menjadi majikan kontrak budak itu dan akhirnya Pride menandatangani kontrak tersebut. Cukup sulit menurutnya menanggung kehidupan orang lain. Di sana, Pride langsung membacakan apa saja yang harus dilakukan Val. Dan Val akan menurutinya karena Pride adalah majikannya. Setelah pertemuan itu, tiba-tiba saja Stell mendatanginya dan meminta supaya mengajaknya kalau ada pertemuan apapun. Masalah dari tentara yang diculik itu juga sudah selesai, dan kini mereka kembali bertemu dengan Val. Pride memberikan 2 perintah tambahan. Pertama, kalau misalnya kamu merasakan hal buruk terjadi, kamu harus kembali ke istana dan melindungi adiknya, yaitu Tiara. Dan jika ada satu masalah yang tidak bisa kamu handle, kamu harus datang kepadaku dan meminta bantuanku. Val disuruh pergi, tentu saja dia ingin kembali berbicara, namun badannya terasa begitu kaku. Bagaimanapun juga, dia harus menuruti perintah Pride.
Jelas, Style masih kesel di sana. Kok kamu mau ngebebasin gitu aja? Begitu juga dengan Tiara yang merasa cuma beban aja sehingga harus selalu dilindungi. Tahun-tahun berlalu, kini Pratt sudah berumur 15 tahun. Dan kini Arthur juga sudah melenggang maju ke hadapannya. Dia sudah lulus sebagai kesatria dan langsung dibaptis oleh Pratt secara langsung. Setelah itu, Arthur dan Style melakukan latihan sedikit. Di sana, Style menyinggung Gilbert yang selalu ngedempetin Arthur. Kamu harus hati-hati sama Gilbert. Style jelas masih membenci Gilbert sekali. Tiba-tiba saja Arthur memberikannya kacamata. Apa maksudnya ini? Arthur bilang, ya cocok aja gitu. Setelah dipakai, bener dong cocok. Style juga sangat malu karena dipuji sama Pride. Kemudian setelah rapat dewan, tiba-tiba saja Gilbert mendatangi Pride dan meminta untuk mengesahkan undang-undang, di mana menyuruh semua warga yang memiliki kemampuan khusus untuk mendaftarkan namanya dan semua informasinya di kerajaan. Jelas sekali, dewan menolaknya, begitu juga dengan Pride. Itu cukup sulit, seperti merampas hak para warga. Namun untungnya, Gilbert langsung ditarik raja untuk pergi dari sana. Fred merasa sedikit aneh. Ada apa dengan Gilbert? Dia langsung meminta Stell untuk memindahkan dirinya ke ruangan raja. BTW kekuatan Stell yang sekarang ini sudah meningkat. Dia bisa meneleportasi sesuatu yang lebih berat daripada dirinya. Mereka sampai, dan mereka berdua menguping perdebatan Gilbert dan raja di sana. Alasan Gilbert yang begitu benci dengan Fred adalah karena sang raja bisa menemukan Stell dengan cepat. Hanya setelah Fred dinobatkan sebagai penerus tahta. Kamu dengan mudah menemukan orang berkemampuan khusus seperti Stell. Lalu bagaimana dengan permintaanku dari 7 tahun yang lalu? Ternyata alasan dari Gilbert yang ingin mendaftarkan semua warga ke istana karena dia ingin mencari seseorang yang memiliki kekuatan penyembuh penyakit. Dia ingin menyelamatkan tunangannya yang sekarat. Raja dan Gilbert terus bertengkar di sana. Dan saat itu juga, Fred baru sadar. Dia pernah melihat Gilbert di game, tetapi rupanya seperti orang tua. Semua itu karena kekasihnya yang meninggal, dan dia terpuruk dalam kutukan penuaan. Di game itu, Fred langsung mengesahkan undang-undang tentang pendaftaran para masyarakat. Hingga semua masyarakat itu menandatangani kontrak budak, dan semua kendali masyarakat ada di tangan Fred yang kejam. Semua kekejaman itu sampai membuat pertumpahan darah yang sangat besar di kerajaan, dan Gilbert sangat menyesali hal itu. Fred di sana tentu saja tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Begitu juga dengan kematian sang kekasih dari Gilbert. Dan saat dia berjalan, tiba-tiba saja ada keributan. Ternyata Gilbert menghilang, entah kemana. 3 saudara itu berdiskusi. Ternyata atas kemampuan dari Stell, selain bisa meneleportasi, dia juga bisa melacak seseorang yang dia kenali. Di sana, Fred itu masih santai aja. Karena dia itu berpikir pengesahan undang-undang itu memerlukan waktu 1 bulan. Dan saat itu juga kekasih Gilbert akan mati. Namun tiba-tiba saja Fred ini sadar, yang benar aja, Fred di game yang sangat kejam itu tidak mungkin menunggu 1 bulan untuk mengesahkan semua hal itu. Jadi itu artinya kekasih Gilbert akan mati malam ini juga. Dia langsung meminta Stell untuk bersiap-siap. Dan disinilah, Gilbert melakukan transaksi dengan sekelompok penjahat. Dia akan memberikan banyak sekali uang, bahkan rahasia negara, jika para penjahat itu bisa menemukan orang dengan kemampuan khusus menyembuhkan penyakit. Setelah mendengar tujuan dari Gilbert, orang-orang di sana malah tertawa. Yang bener aja, gak ada orang yang punya kekuatan kayak gitu. Orang-orang itu masih meminta bayaran dari Gilbert. Gilbert tentu saja menolaknya dan mereka bertarung. Tentu saja dia dikeroyok, tetapi untungnya Stell dan Fred datang tepat waktu dan langsung menolong dirinya. Fred langsung to the point aja meminta Gilbert untuk tenang dan mengatakan kalau kekasihnya yaitu Nona Marin akan mati hari ini juga. Flashback dulu nih, jadi di zaman dulu Gilbert itu anak yatim piatu dan menghidupi dirinya dengan mencuri bahkan menipu orang. Hingga ketika dia berjalan-jalan di malam hari, dia bertemu dengan seorang wanita berrambut berwarna peach yang kabur dari rumah. Ternyata wanita itu adalah anak dari gubernur dan dia ini memiliki tubuh yang sangat lemah. Karena itu, dia selalu di kamar, tetapi secara diam-diam dia keluar di malam hari. Di sana Gilbert langsung ngomong aja, emang kamu gak takut kalau aku bakal ngapa-ngapain kamu? Ya si Marin ini biasa aja, kalau kamu membunuhku juga gak apa-apa kok. Asalkan kamu bahagia, tetapi syaratnya kamu harus menunjukkan kepadaku tempat yang sangat indah. Di sana Gilbert langsung membawa Marin ke atas bukit dan melihat pemandangan kota di malam hari. Gak sampai di sana, Gilbert juga menawarkan akan mengantar Marin kemari 3 hari dalam seminggu. Walau cuma 3 hari dalam seminggu dan dikasih bayaran yang sangat rendah, Gilbert benar-benar senang dengan pekerjaan itu. Hingga tiba-tiba saja Marin mengatakan jika dia sudah memutuskan tunangannya. Dia ingin menikah dengan Gilbert. Tak lama kemudian, Gilbert baru menyadari kekuatannya yang sebenarnya, yaitu bisa memanipulasi umur. Dia bisa merubah dirinya menjadi orang dewasa maupun anak kecil. Saat itu juga Gilbert menghadap ke Marin dan menjanjikan jika dia akan kembali di umur Marin yang 16 tahun.
Saat itu juga Gilbert selalu berusaha hingga dia bisa menjadi asisten raja. Gilbert kembali menghadap Marin dan langsung mengajak Marin untuk bertunangan. Marin yang senang langsung memeluknya. Hari-hari yang dia lakukan di istana sungguh menyenangkan hingga Marin pingsan karena penyakitnya. Dan selama 7 tahun itu, Marin terus berbaring di ranjang karena tubuhnya yang sangat lemah. Balik lagi ke masa sekarang, Gilbert tentu saja shock tentang ucapan Pratt tadi. Stell langsung memarahinya, jangan menyentuh Pratt. Kamu sudah melakukan kejahatan yang sangat buruk sampai mau menjual rahasia istana. Tetapi Pratt langsung menghentikannya, bahkan memeluknya. Dia meminta Stell untuk tenang, bagaimanapun juga Gilbert tetaplah rakyatnya. Mereka kembali ke istana dan bergegas. Di sana, Pratt meminta Stell meneleportasinya ke suatu tempat. Ternyata, Pratt datang ke camp militer dan langsung meminta untuk bertemu dengan Arthur. Di ruangan itu, Pratt mengatakan jika dia meminta bantuan Arthur untuk menyelamatkan seseorang. Dan atas hari ini juga, mungkin aja kehidupan Arthur bakal berubah. Arthur tentu aja nggak masalah, namun tiba-tiba aja Stell datang ke sana dengan wujud pria berumur 20 tahun. Bagaimana bisa? Mereka langsung berpindah ke kamar Marin, di mana Marin ini udah sekarat. Di sana, Pratt langsung menyuruh Arthur menyentuh tangan Marin. Pratt mengatakan jika kekuatan Arthur bukanlah hanya untuk menyembuhkan tumbuhan, namun seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Benar saja, tak menunggu lama, Marin langsung kembali sehat seperti sedia kala. Gilbert tentu saja menangis dan langsung memeluk kekasihnya. Mereka berdua sangat berterima kasih kepada Arthur. Di sana, Pratt sedikit termenung. Seharusnya kalau di game yang sebenarnya, Arthur akan mengetahui kekuatannya itu nanti. Tetapi aku tidak menyesal mempercepat hal itu. Di sebelahnya ada Stell yang memberikan hormat. Pratt langsung tanya dong, kok kamu bisa kayak gini? Di sana, Stell menjelaskan. Setelah dia meneleportasi Pratt ke kamp militer, Gilbert menyentuhnya dan langsung merubah Stell menjadi pria berumur 20 tahunan. Ya, biar lebih cepat aja gitu. Di sana, Gilbert langsung bersujud meminta maaf dan sangat berterima kasih. Dia merasa sangat hina. Dia tidak bisa untuk dimaafkan karena sudah melakukan banyak sekali kejahatan, menyebarkan rumor buruk bahkan menjual rahasia istana. Tentu saja, Pratt tidak akan langsung memaafkannya. Tetapi tiba-tiba saja, Pratt meminta supaya Gilbert merahasiakan semua kejahatannya kepada raja dan ratu. Dan juga harus menjadi konselor istana seumur hidupnya. Menurut Pratt, ini adalah hukuman yang berat, di mana Gilbert ini kan memiliki kekuatan pengendali umur. Jadi bisa saja ketika orang-orang di sekitarnya mati, dia akan terus hidup. Ini sesuai dengan jalan yang ada di game. Gak sampai di sana, Pratt juga menyuruh orang-orang yang ada di sana termasuk pelayan untuk melupakan hal ini. Di sana, Gilbert menangis. Dia mencium tangan Pratt sebagai bentuk kepatuhan. Gak sampai di sana, dia juga mencium kakinya serta lututnya sebagai bentuk kesetiaan serta pemujaan. Gilbert memberikan hormatnya dan sumpahnya jika dia akan terus berada di pihak Pratt. Beberapa hari berlalu, kini Pratt dan kedua saudaranya itu mendatangi kediaman Gilbert. Ternyata Gilbert melakukan pernikahan bersama kekasihnya Marin. Di sana, Stell masih merasa kesal karena dia ini masih benci banget sama si Gilbert itu. Tiara yang ada di sebelahnya malah seenaknya bilang, kamu itu daripada benci, kelihatannya kayak iri deh sama si Gilbert. Stell benar-benar tidak bisa berkata-kata. Di sana, Gilbert dan Pratt mendatanginya. Gilbert mengatakan jika dia juga akan menghormati Stell dan Stell bisa menyuruhnya apapun. Dan kini sedang diadakan kontes pemilihan kesatria yang akan menjadi pengawal putri mahkota Pratt secara pribadi. Banyak sekali kesatria yang mengikuti dan gak usah ditanya, tentunya Arthur lah yang menjadi pemenangnya. Dia menjadi prajurit terkuat di sana. Itu membuat iri para prajurit yang kalah. Arthur langsung dibawa Pratt dan saudaranya. Di perjalanan itu tiba-tiba saja kereta yang mereka tunggangi itu berhenti. Ternyata itu karena ada seseorang yang tergeletak di jalanan. Ketika melihatnya dari jendela, itu nggak lain adalah Val. Pratt langsung turun. Val yang luka-luka itu langsung dibawa ke istana. Baru membuka matanya aja, Val tidak bisa mengendalikan tubuhnya yang memaksanya untuk hormat kepada Pratt. Yang nggak lain adalah tuannya. Ternyata alasan dia tergeletak di jalanan itu karena nggak lain semua karena kontrak budak. Di mana Pratt yang menyuruh jika ada sesuatu yang tidak bisa dihandle sendiri, maka Val harus menghadap dirinya. Di sana Pratt terus memaksa, apa sebenarnya masalah kamu? Tetapi Val mengelak dan menahan dirinya untuk mengatakan yang sebenarnya. Hingga pada akhirnya Pratt memberikan perintah mutlak. Hingga Val tidak bisa menolaknya dan mengatakannya. Jika dia meminta bantuan untuk menyelamatkan anak-anak, mulai dari sana Val bisa sedikit tenang dan menceritakan jika anak-anak itu sudah diculik oleh pedagang manusia. Dia juga mengatakan dia hanya bisa melakukan satu hal, yaitu menemui pedagang itu lagi besok sambil membawa 5 orang lainnya untuk tebusan anak-anak itu. Di sana, Pratt itu langsung mengajak saudaranya untuk menyelamatkan anak yang diculik. Dan di malam hari itu, ketika Pratt dan lainnya kembali datang ke ruangan Val, mereka terkejut, ruangan itu sudah rusak. Ternyata Val mengamuk di sana. Pratt langsung memberinya makan.
Seketika Val marah-marah, "Aku gak membutuhkan bantuanmu untuk menyelamatkan mereka." Dia bahkan membentak Tiara yang mengatakan jika Val itu sebenarnya ingin menyelamatkan anak-anak itu, bukan? Val terus berkata kasar, hingga mengatakan jika anak-anak itu hanya mempermudah hidupnya aja. Tentu saja, Pratt dan lainnya terkejut akan hal itu. Karena Tiara yang sudah ketakutan, akhirnya Pratt meminta untuk meninggalkannya sendiri di ruangan ini. Ternyata dua anak yang dimaksud itu bernama Shevek dan Kemet. Pratt terus menanyakan semua hal, dan tentu saja Val tidak bisa untuk diam. Dia terikat dengan kontrak budak dan terus menjawabnya. Di sana, Pratt juga menanyakan seperti apa kedua bocah itu. Dan bagaimana kedua bocah itu bisa ada di dekatmu. Val menceritakan semuanya. Dari mulai si bocah yang gak bisa baca tulis atau cara memakai uang. Dan entah kenapa mengingat hal itu membuat Val kesal dan kembali memukulkan tangannya yang berdarah itu ke tembok. Di sana Val mengatakan, hal yang terpenting baginya hanyalah nyawanya dan uang. Dia tidak memikirkan tentang keluarga, rekan-rekan yang mati saat kejadian longsor waktu itu, dan lainnya. Pratt pun bertanya, emangnya kalau kedua bocah itu mati, apa yang kamu rasakan? Val tidak bisa berkata-kata lagi. Dia merasa ketakutan dan mengatakan yang sebenarnya. Dia ini tidak mengerti dengan perasaan yang kini dia rasakan. Rasa sakit di dadanya dan perasaan yang membuat dirinya ingin muntah. Dia tidak pernah merasakan hal itu. Ia benci dengan perasaan itu. Dia bahkan mengungkung Pratt, menyalahkannya karena membuat dia jadi merasakan hal seperti ini. Tanpa disadari, Val mengeluarkan air matanya. Dia bingung, apa ini? Dia tidak pernah menangis sebelumnya. Di sana Pratt memeluknya dan mengatakan jika semua rasa sakit itu adalah hukumannya. Karena dia selalu menyakiti banyak orang, dia juga menjelaskan semua perasaan sakit menyiksa yang dia rasakan gak lain adalah perasaan khawatir dengan keluarga. Di sana Val terus menangis. Di keesokan harinya, Val mendatangi para penculik sambil membawa 4 orang lainnya. Lah, bukannya penculik itu memintanya 5 ya? Ternyata 1 orang lagi itu gak lain adalah Val. Dia bahkan menunjukkan kekuatannya di sana, hingga membuat para penculik itu senang dan langsung membawanya. Ternyata 4 bocah itu gak lain adalah Style, Pratt, Gilbert, dan Arthur. Sebelumnya mereka sudah mengatakan situasi ini kepada Raja dan meminta untuk para prajurit bekerja sama. Jadi rencananya Gilbert akan merubah bentuk Style, Pratt, serta dirinya menjadi bocil. Dengan begitu mereka akan sulit dikenali. Ternyata para penculik itu membawa anak-anak ke sebuah gua. Style langsung melepaskan ikatannya dengan kekuatan teleportasi. Dan ketika para penculik itu menyentuhnya, dirinya langsung berpindah ke penjara yang ada di istana dan sudah dijaga oleh prajurit. Dari sana, para prajurit itu bisa tahu lokasi persembunyiannya, hingga mereka bisa menyusul ke sana. Style juga memindahkan para anak-anak yang diculik. Mereka memecah kelompok menjadi 2, di mana Style akan berangkat bersama Val, sedangkan Pratt dan Arthur dibawa oleh para penculik masuk ke sel menengah. Di sana, tiba-tiba saja Pratt mendengar ada 2 bocah yang memanggil nama Val. 2 bocah itu pasti Shevek dan Kemet. Pratt langsung mendekati mereka. Shevek membicarakan Val yang sangat menjekelkan, tetapi tetap saja dia sangat mengkhawatirkan Val. Ternyata kini Val dan Style sedang ada di tahanan kelas atas dan meneleportasi semua tahanan di sana ke tempat aman. Hingga perhatian Style menuju ke sebuah cahaya. Val mengatakan mungkin itu adalah sel khusus, dengan isinya anak yang memiliki kemampuan khusus yang sangat kuat. Style akan pergi ke sana dan dia menyuruh Val untuk mengamuk aja di sini. Ketika Style sampai, ternyata ia menemukan seseorang yang bercahaya dan diikat. Style melepaskan ikatan itu dengan kekuatan teleportasinya. Ternyata bocah itu bernama Powell. Ketika Style ingin meneleportasinya untuk membawanya pulang, Powell ini marah-marah. Aku nggak mau pulang, aku nggak diinginkan di sana karena aku selalu menyakiti orang-orang. Dia terus mengeluarkan kilatan-kilatan listrik. Di sana, Style kembali teringat dengan Pratt dan menenangkan dirinya. Dia terus maju walaupun dirinya tersetrum dan bagian tubuhnya mulai terkena luka bakar. Dia mengatakan, dunia gak seperti yang kamu bilang, karena ada Pratt yang akan merubah negeri ini. Dia terus berusaha maju hingga berhasil menyentuh Powell dan meneleportasinya. Tak menunggu lama kemudian, Style pun pingsan. Shevek yang sudah tahu jika Val juga ada di sini tentu saja tidak akan diam. Dia langsung menarik Kemet bersamanya dan mendorong penculik yang mengawasinya menggunakan kekuatan khusus, yaitu semprotan air yang sangat keras. Mereka semua lari dari sana dan bertemu dengan para prajurit yang baru saja datang. Ternyata Val sudah tertangkap. Pratt gak akan diam aja. Para penculik di sana hanya menganggap dirinya sebuah bocil. Arthur tentu saja langsung maju dan melukai lengannya. Ternyata pemimpin penculik itu memiliki kekuatan untuk mengendalikan rantai. Arthur tertangkap dan dia terus dicekik, membuatnya tidak bisa bergerak. Di sana Pratt langsung maju dengan tubuhnya yang sudah kembali menjadi normal. Dia langsung memecah rantai yang mengikat Val serta Arthur, dan dengan mudah menghancurkan semua rantai yang akan menyerangnya. Namun kini Pratt tidak mau mengotori tangannya sendiri. Dia melempar pedang itu ke salah satu prajurit bernama Alan, dan Alan langsung menebas pria itu.
Tiba-tiba saja tanah di sana bergetar. Ternyata gua itu akan segera runtuh karena ada ledakan dari luar tebing. Mereka semua segera berlari untuk keluar hingga mereka bertemu dengan Sefek. Ternyata Kemet terjebak di sisi lain reruntuhan. Mereka berdua terpisah. Val mencoba untuk memindahkan reruntuhan itu, namun hasilnya nihil. Alan juga sudah berpikir, jika kita nggak bisa menunggu lama lagi, kita pasti akan tertimbun di reruntuhan ini. Kita harus segera keluar dari sini. Beberapa prajurit serta Pratt masih ada di sana untuk membantu memindahkan bebatuan. Dia bisa melihat Kemet yang mengintip dari sisi lain reruntuhan. Prajurit di sana memaksakan untuk segera keluar aja dari sini. Tentu saja, Val mana mau meninggalkan Kemet. Pratt mencoba menenangkan dirinya. Dia tidak menyuruh Val untuk keluar. Dia malah menyuruh Val untuk mengeluarkan mereka semua dari sini. Maksudnya supaya jangan ganggu Val. Mereka keluar dari gua itu dan bertemu dengan Gilbert. Mereka menyaksikan Sefek yang terus memberontak dan menyemprotkan air ke para prajurit. Dia memaksa untuk masuk dan menyelamatkan Val serta Kemet. Tak menunggu lama kemudian, Pratt kembali masuk bersama Arthur dan menyuruh Val untuk memegang tangan Kemet dari sela-sela batu. Gua itu kembali bergetar dan secara tiba-tiba saja, Pratt menyuruh Val untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan satu gunung ini. Val kaget dong, mana mungkin bisa. Tetapi karena kontrak budak, dirinya menurut. Batu-batu di sana bergerak dan membentuk dinding kotak yang sangat sempurna. Val benar-benar bingung di sana, namun tetap saja dia bisa melepaskan Kemet dari reruntuhan. Mereka berdua berpelukan, Kemet menangis di sana. Val masih bingung, bagaimana bisa kekuatanku jadi begini? Pratt menjelaskan, jadi sebelum dirinya masuk ke dalam sini, Gilbert sadar kekuatan Sefek ini kok bisa selemah ini ya. Gilbert mengambil kesimpulan. Jadi ketika Sefek bersama Kemet, kekuatan air yang keluar dari tangannya itu sangat keras sampai bisa membuat orang terpental. Sedangkan pas Sefek sendirian, kekuatan airnya cenderung biasa dan sangat lemah. Jadi Gilbert itu memiliki kesimpulan, kekuatan Kemet yang sebenarnya adalah memperkuat kekuatan orang lain. Jadi gitu alasannya kenapa kekuatan Val itu begitu kuat sampai bisa mengendalikan satu gunung sekaligus. Di sana, Val benar-benar senang. Dia kembali menggunakan kekuatannya sebagai pijakan, membawa Pratt dan lainnya keluar dari gua ini dengan kecepatan penuh. Dan di atas gunung itu ada seseorang berambut ungu yang mengamati gua dan para prajurit yang ada di bawah sana. Mereka menggunakan balon udara tak terlihat yang disembunyikan oleh kekuatan tak terlihat. Orang berambut ungu itu langsung mengajak teman-temannya untuk menjatuhkan semua bom ke atas gunung sebelum balik. Tentu saja, bom-bom itu langsung membuat para prajurit kewalahan. Tanah yang diinjak Sefek yang ada di ujung tebing itu tiba-tiba saja runtuh. Val langsung mengejarnya dan menariknya ke atas. Namun sayang, dirinya lah yang jatuh dari tebing. Ketika jatuh itu, Val mengingat masa lalunya. Sejak kecil, dia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Hidup sendirian di jalanan hingga dia tertangkap oleh Pratt dan menandatangani kontrak budak. Dia pergi ke daerah kumuh dan saat itu juga dia bertemu dengan dua bocil yang terus ngikutin dia kemana-mana. Ternyata dua bocil itu selalu dirundung dan dilempari batu. Namun ketika dua bocil itu bersama dengan Val, anak-anak yang menjahili dua bocil itu pun langsung merasa takut. Karena itulah, dua bocil itu selalu ngikutin Val. Di sana, Val tidak bisa menyakiti dua bocil itu karena kontrak budak, di mana dia tidak bisa melakukan kekerasan lagi ataupun menggunakan kekuatannya. Val bekerja sebagai kuli, dua bocah itu nggak tahu apa-apa, bahkan tentang uang dan lainnya. Bahkan namanya sendiri, sehingga Val sendirilah yang memberikan nama kepada mereka berdua, Sefek dan Kemet. Val juga nggak perlu repot-repot mendapatkan air, karena Sefek memiliki kekuatan yang bisa mengeluarkan air. Mereka juga berbagi makanan di sana. Hingga suatu hari, Sefek dan Kemet mendatanginya sambil menunjukkan ikan besar. Mereka sudah berjanji akan memasak itu nanti malam. Dan ketika Val pulang, dia sadar kedua bocil itu sudah ditangkap oleh penculik. Di sana, Val tidak bisa menggunakan kekuatannya ataupun melawan karena kontrak budak. Dia hanya bisa menyaksikan kedua bocil itu dibawa pergi, balik lagi ke masa sekarang. Val sudah merasa kalau hidupnya ini sudah cukup, dia sudah merasa tenang. Namun ketika dia menutup matanya, tiba-tiba saja dari atas sana Pratt datang dan bersiul. Saat itu juga, Stell yang pingsan membuka matanya dan langsung berteleportasi, dan memindahkan Pratt serta Val ke atas. Mereka semua selamat, Sefek dan Kemet memeluk Val. Val bahkan mengakui jika dua bocil itu adalah keluarganya. Beberapa hari berlalu, Val yang baru aja balik dari mengantar pesan antar negeri bersama dua bocil itu, langsung menghadap kepada Pratt. Dia berpindah antar negeri menggunakan kekuatan tembok tanahnya, yang diperkuat oleh Kemet. Di sana, Pratt menawarkan untuk menjadi kurir pengantar pesan antar kerajaan aja. Ini bukan termasuk perintah kontrak budak, jadi terserah Val mau atau enggaknya. Di sana, Val dengan senang hati menerimanya. Dia bahkan mendekat dan menarik kaki Pratt untuk menciumnya, sebagai bentuk kepatuhan. Dia bahkan bersumpah di sana akan menuruti semua perintah Pratt. Gak sampai di sana, dia sempat-sempatnya ngejilat kaki itu, yang tentu saja mengejutkan mereka semua, dan begitu juga si empunya kaki itu.
Fred juga marah-marah di sana. Val terus-menerus berbicara ngaco. Akhirnya, Fred membawa semua saudaranya beserta Arthur untuk pergi aja dari sana. Anime ini pun ditutup dengan acara latihan gulat antara Arthur Style bersama Gilbert. Mereka berdua terus kalah dari bantingan Gilbert sampai pada akhirnya Fred menyemangati mereka berdua sampai wajah Arthur dan Style pun memerah karena malu. Mereka berdua kembali bangun dan menyerang Gilbert secara bersama-sama. Gilbert sampai gak sadar jika dirinya sampai jatuh dan dikalahkan. Atas kemenangan itu juga, Style mengajak Arthur untuk bersemangat guna melindungi Fred nanti. Fred juga mendekati mereka berdua dan mengajak mereka untuk melindungi dan membangun negeri ini bersama-sama. Tetapi tentu saja, Style dan Arthur akan melakukan hal itu, dan mereka berdua juga tentu akan melindungi Fred sebagai prioritas utama. Dan anime ini pun tamat. Sepertinya kehidupan Fred di istana akan terus berlanjut, dengan dirinya yang akan merubah tatanan negeri ini dan mencegah kehancuran yang mungkin akan dia lakukan di masa depan. Karena dia tidak lain adalah villain terkuat yang ada di dunia game ini. Makasih yang udah nonton sampai akhir, jangan lupa kasih subscribe dan share juga yuk. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.